Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Rabu 7 Agustus, Pekan Biasa ke-18. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Matius bab 15 ayat 21 sampai 28. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari, Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Lalu datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berteriak, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Namun Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah dia pergi, karena ia berteriak-teriak dan mengikuti kita." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Jawab Yesus, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam hidup ini kita seringkali mengalami problem dan kesulitan. Tak jarang, iman kita pun menjadi lemah dan tak berdaya. Tampak doa kita tidak terjawab meskipun kita berdoa tanpa putus-putusnya. Segala sesuatu terasa semakin memburuk. Lalu timbul banyak pertanyaan dalam benak kita. Mengapa Tuhan tidak menjawab doaku? Mengapa Tuhan membiarkan persoalan ini terjadi padaku? Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita belajar dari Yeremia yang selalu punya iman dan harapan pada Tuhan untuk membangun kembali bangsa Israel. Kita juga bisa belajar dari perempuan Kanaan. Teristimewa kerendahan hatinya yang tulus dalam menyampaikan permohonan kepada Yesus. Cinta yang besar kepada anaknya membuat perempuan itu mendatangi Yesus, memohon belas kasihan dan pertolongan dia sambil menyembahnya. Dia mengabaikan segala perasaan, termasuk diremehkan. Dia tetap berharap dan percaya kepada Yesus. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah padamu seperti yang kau kehendaki. Seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara-saudariku yang terkasih, kepasrahan kita kepada Tuhan membuka jalan rahmat. Tuhan tidak akan membiarkan kita terus terkungkung dalam penderitaan dan kesulitan. Karena kita beriman kepadanya, Dia mengganjari kita dengan rahmat yang kita perlukan. Dia menyembuhkan luka kita. Dia mengangkat kita dari keterpurukan hidup. Dia menghibur kita dalam kesedihan. Dia terus menuntun kita pada jalan iman, jalan kebenaran, dan jalan kasih. Sungai mengalir tiada henti-hentinya, memberi hidup di sekitarnya. Tuhan melimpahkan rahmat-Nya
Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan dan menerima tugas perutusan. Mari kita siapkan hati kita. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.